Pagi ini aku berangkat, bukan untuk merantau, bukan untuk meninggalkan, tapi untuk pulang. Berbincang denganmu di WhatsApp. Berbulan-bulan jauh dari rumah bukan hal yang mudah. Ada istri yang menunggu di Bengkulu, ada Edgar yang semakin besar tanpa bisa aku saksikan setiap harinya. Tapi hari ini aku pulang untuk mereka. Bandara ini gerbang menuju rindu, menuju tawa yang sudah lama aku tunggu. Solo perlahan kutinggalkan. Dan di depan sana, Bengkulu semakin dekat. Jakarta hanya persinggahan, hatiku sudah sampai lebih dulu di rumah. Transit di Jakarta, singgah sebentar di tengah lautan manusia. Masing-masing membawa rindu, membawa cerita yang tak sabar untuk diceritakan di rumah. Di sini, aku melihat berbagai wajah dengan satu tujuan yang sama, pulang. Ada yang duduk diam, menghitung waktu. Ada yang sibuk berbicara dengan keluarga lewat telepon, memastikan jemputan sudah siap di bandara tujuan. Ada yang tertidur kelelahan, menunggu panggilan boarding. Bandara ini seperti peron bagi para perantau. Tempat di mana langkah-langkah berkumpul sebelum akhirnya terbang menuju rumah masing-masing. Sebentar lagi giliranku, sebentar lagi aku juga akan kembali ke tempat di mana aku selalu ditunggu. Satu penerbangan lagi, satu langkah lagi, menuju pelukan yang paling kurindukan. Jakarta hanya persinggahan, hatiku sudah lebih dulu sampai di rumah. Langit Sumatera menyambut, dan aku tahu, aku sudah hampir sampai. Menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Sampai. Pelukan pertama selalu paling erat, tawa pertama selalu yang paling lepas. Dan di sini aku akhirnya merasa utuh bersama kakek dan nenek di kota Bengkulu. Di rumah ini, aku bukan hanya seorang ayah dan suami, aku juga seorang anak dan seorang menantu. Kakek dan nenek Edgar menyambut kami dengan senyum yang hangat, seperti tak ada hal yang berubah. Meski waktu terus berjalan, Edgar tumbuh di antara orang yang mencintainya. Dan aku bersyukur dia punya banyak pelukan yang menjaganya. 1, 2, 3, abang cium bang. Oke. Kami menuju ke Kepahyang. Perjalanan ini bukan sekedar berpindah tempat. Perjalanan ini menuju kenangan, menuju rumah yang selalu menunggu. Dari Bengkulu, kami berangkat. Aku, istriku dan Edgar di dalam mobil yang melaju pelan meninggalkan hiruk-pikuk kota. Jaraknya tak terlalu jauh, hanya sekitar 1,5 jam. Tapi jalanan ini bukan sekedar angka di peta. Ini perjalanan menyusuri jejak yang selalu membawa kami kembali. Jalanan mulai berkelok, seperti selalu. Perjalanan ke Kepahyang adalah perjalanan melewati pegunungan, menembus kabut tipis yang menggantung di udara pagi. Di kiri dan kanan, hutan membentang, pepohonan besar berdiri kokoh, seakan menjadi saksi ribuan perjalanan yang telah melintasi jalur ini. Baginya, ini hanya perjalanan. Bagiku, ini adalah perjalanan ke tempat di mana aku tumbuh. Tapi sebelum sampai di rumah keluarga, ada satu tempat yang harus kami singgahi. Tempat di mana seorang kakek menanti dalam keheningan. Edgar mungkin belum sepenuhnya mengerti arti kehilangan, tapi aku ingin dia tahu bahwa keluarga tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap ada dalam cerita, dalam doa, dalam setiap langkah kami.
Aku tersenyum padanya. Ini kakekmu, Nak. Dia pasti senang kita datang. Mungkin ini awal baginya untuk mengenal akar keluarga lebih dalam. Dan akhirnya kepahyang. Tempat di mana aku tumbuh, tempat di mana cerita masa kecilku masih hidup. Tidak ada yang lebih hangat dari pelukan keluarga. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari tempat yang selalu kusebut rumah. Mudik bukan hanya tentang jarak yang ditempuh. Ini tentang memastikan bahwa sejauh apapun aku pergi, rumah selalu menunggu dengan cerita yang sama. Mudik bukan hanya tentang jarak yang ditempuh. Ini tentang memastikan bahwa sejauh apapun aku pergi, rumah selalu menunggu dengan cinta yang tetap sama. Selamat Lebaran 2025 untuk setiap perjalanan yang selalu membawa kita pulang.